Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dari Abu Hurairah, ya, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala qala." Nah, innallaha ta'ala qala berarti dia hadis qudsi. Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, ya, wali-waliku, maka sungguh adantuhu, aku sampaikan, aku canangkan, ya, perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu alaihi. Wa ma taqarraba, dan siapa yang taqarraba ilayya, ya, mendekat kepadaku dari hamba-hambaku, bi syai'in, dengan sesuatu yang ahabba ilayya mimma taradtuhu alaihi, adalah dengan sesuatu yang aku fardukan atasnya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, ya. Dan tidak henti-henti hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang nawafil, ya, dengan sesuatu yang sunnah, tambahan, bukan yang fardu, ya. Tidak diwajibkan, tapi dia terus mendekatkan diri dengan yang nawafil. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintai. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bih, yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu, dan menjadi pandangannya, alladzi yubsiru bih, ya, yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, ya, dan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa la in sa'alani la u'tiyannahu, dan apabila dia meminta, ya, kalau sudah dicintai oleh Allah, apabila dia meminta, maka akan aku beri. Wa in ta'adzani lau'idannahu, dan jika dia meminta perlindungan, maka aku akan melindungi. Nah, ini salah satu hadis yang luar biasa, ya, mengumpulkan banyak hal dan memotivasi kita, insyaallah. Mari kita coba dengarkan. Dan kalau secara umum kita melihat, maka kita akan melihat hadis ini terbagi menjadi dua, atau bisa juga menjadi tiga besar. Yang pertama terkait wali Allah, ya. Kemudian yang kedua terkait orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan fardu, kemudian yang nawafil. Nah, setelah itu, kalau Allah sudah mencintai, maka Allah berikan banyak ganjaran di dalamnya. وقال إنما جزاء الذين يحبون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال يحاربون الله ورسوله. فالحرب ذكرها لهذه الأصناف الثلاثة فدل على عظيم جرمهم في حق الله جل وعلا. Ya, di awal pembahasan oleh Syekh Khamis ini akan terpotong, ya, rekamannya. Jadi beliau membahas tentang yang tadi, innallaha ta'ala man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mencanangkan permusuhan atau mencanangkan perang terhadapnya. Nah, di sini tadi Allah menjelaskan bahwa Allah menggunakan kata harb. Al-harb artinya perang, itu untuk menunjukkan betapa azim, betapa besarnya dosanya, ya, ya, dosa memusuhi wali Allah. ثم قال وما تقرب إلي عبدي به. Ya, saya akan coba tambahkan beberapa pembahasan dari Jami'ul Ulum wal Hikam, karena ini adalah kitab yang menjadi rujukan beliau terkait hal yang tadi yang di awal, ya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dijelaskan, diberikan kesimpulan pendek. Walinarji'u ila syarhil hadis, ya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Aku mengumumkan, ya, mencanangkan permusuhan dengannya. Faqad a'lantuhu bi anna muharibun lahu haitsu kana muhariban li mu'adatin awliya, ya. Maka sudah cukup diketahui bahwa jika dikatakan permusuhan terhadapnya, muhariban kepadaku, artinya permusuhan atau permusuhan terhadap wali Allah, maka dia bermusuhan terhadapku, terhadap Nabi, maka dia nanti bermusuhan dengan Allah. Kemudian
Qala, ya. Rasulullah SAW kemudian juga bersabda, kesimpulan ya, salah satu kesimpulan dari pembahasan ini. Paulia Allahu tuhib tajibu mu'alatuhum. Ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini, ya, bagian yang pertama adalah aulia Allah itu wajib untuk ditemani, di muamalah, ya, ditemani dengan baik. Kemudian wa taharrumu mu'adatuhum, dan haram untuk dimusuhi. Kama anna a'da'ahu tajibu mu'adatuhum. Seperti sebagaimana jika musuh Allah itu haram untuk atau wajib untuk dimusuhi, wa tahrimu mu'alatuhum, dan haram untuk ditemani. Itu sebaliknya. Ya, dijelaskan tadi oleh Rasulullah SAW, ya, Allah ya, fi ashabi la tattakhiduhum gharadan. Ya. Rasul sampai mendoakan pada saat perang, Allah fi ashabi, ya, untuk saudara-saudaraku atau teman-temanku, la tattakhidu gharadan, jangan jadikan mereka sasaran. Ya. Saking cintanya Rasulullah terhadap sahabat-sahabatnya, atau di sini masuk kategori sebagai wali Allah. أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أعظم شيء تتقرب به إلى الله هو أداء الفرائض. Ya, di lanjutan dari hadis ini penjelasan dari wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang mendekatkan diri kepadaku dengan yang aku cintai. Apa yang aku cintai itu hal-hal yang di faraid, ya, yang fardu, ya. أعظم شيء تتقرب به إلى الله هو أداء الفرائض. Nah, itu adalah hal yang besar, ya. Jadi pada saat ingin mendekatkan dengan Allah, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan hal-hal yang fardu. Ya. Bukan sebaliknya, hal yang sunnah sampai kemudian melenakan terhadap meninggalkan hal-hal yang fardu. ثم بعد ذلك تأتي النوافل. فمن أدى الفرائض فقط ولم يأتي بالنوافل هذا يكون من أصحاب اليمين المقتصدين. Ya, barang siapa yang mengerjakan yang fardu-fardu saja, tidak mengerjakan yang nawafil, maka dia masuk golongan yang dikatakan muqtasidin, ya, pertengahan, ya, ashabul yamin, ya, golongan kanan, ya, masuk yang pertengahan, termasuk yang dicintai Allah. ومن أدى الفرائض ثم زاد على ذلك أنه أتى بالنوافل فهذا يكون من السابقين المقربين. Ya, dan apabila dia mengerjakan yang fardu-fardu, kemudian dia menambah dengan yang nawafil, maka mereka itu masuk ke golongan muqarrabina, orang-orang yang dekat, dan as-sabiqin, ya, orang-orang yang terdahulu, ya. As-sabiqina wa muqarrabin, ya, orang-orang yang dekat kepada Allah. لمن أدى الفرائض فقط من أولياء الله وهو من أهل الجنة ولكن الجنة درجات. Ya, dijelaskan oleh beliau bahwa kalau dia hanya mengerjakan yang fardu-fardu saja, dia min aulia Allah, ya. Dia masuk surga, tapi perlu diingat bahwa surga itu ada derajat-derajatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Orang yang cuma mengerjakan fardu saja, jadi masuk surga. Tapi jelas berbeda dengan orang yang muqarribin, ya, orang yang dekat, orang yang sabiqun, ya, orang yang terdahulu, yang mana yang menambahkan dengan yang nawafil sampai Allah mencintai. فإذا أضاف إلى أداء الفرائض فعل النوافل وهذا يرتقي عند الله تبارك وتعالى، فيرتقي إلى أن يكون من السابقين المقربين. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب الله هل يحبه الذي يؤدي الفرائض فقط؟ نعم، ولكن يقول حتى أحبه أي المحبة الخاصة. Ya, sampai uhibbahu, ya, sampai aku mencintai. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kedua orang tersebut ini dikatakan walidzalika dzakara fi hadzal hadis anna auliya Allah ala darajatain. Ya, ada dua derajat orangnya. Yang pertama yang tadi, ya, mutaqarribun, ya, yang masuk muqtasidin, kemudian ya ashabil yamin. Kemudian yang kedua yang sabiqin, ya, muqarrabin, orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang dekat. Yang pertama itu hanya mengerjakan yang fardu-fardu saja. Yang kedua itu mengerjakan dengan yang nawafil. Nah, yang kedua ini dua-duanya mendapatkan kecintaan Allah. Tapi yang kedua jelaskan bahwa ini kecintaan yang khusus, ya. Orang-orang yang mendapatkan, orang-orang golongan kedua ini mendapatkan kecintaan Allah yang khusus. تسمى المحبة الخاصة، يعني له محبة خاصة وهو الذي يؤدي الفرائض ثم يزيد على ذلك بأداء
النوافل فيتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أدى الفرائض وزاد على ذلك أداء النوافل جاءه الخير. Ya. Jika dia mengerjakan yang faraid, kemudian menambahkan yang nawafil, maka itu adalah suatu kebaikan. تبارك وتعالى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. Ya. Jelaskan, apabila Allah telah mencintainya, maka yang tadi termaktub di dalam hadis tersebut, maka Allah menjadi penglihatannya, maka Allah menjadi tangannya, maka Allah menjadi kakinya, maka Allah menjadi pendengarannya. Ya. Yang dia melakukan segala yang dilakukan oleh indera tersebut dengan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. يعني أن الله تبارك وتعالى يوفقك فلا تسمع إلا ما يحب، لا تبصر إلا ما يحب، لا تمشي إلا لما يحب، لا تبطش بيدك إلا لما يحب. Ya, apa yang Allah lakukan? Allah jadikan atau Allah berikan taufik. Dia tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Dia tidak melihat kecuali yang baik-baik. Ya, dibimbing oleh Allah. Dia tidak memegang kecuali yang baik. Dia tidak berjalan kecuali ke tempat yang baik. توفيق من الله تبارك وتعالى. يسدد سمعك، يسدد بصرك، يسدد مشيك، يسدد فعلك بيديك. إذا أردت أن تفعل الشر صرفك عنه، إذا أردت أن تمشي إلى الشر صرفك عنه، إذا أردت أن تسمع الشر صرفك عنه، إذا أردت أن تقول الشر صرفك عنه. Ya. Jadi salah satu bimbingan Allah adalah apabila dia ingin berjalan ke suatu tempat yang buruk, Allah palingkan dia. Apabila dia ingin berkata sesuatu yang buruk, dipalingkan dia. Bimbingan Allah, taufik Allah. Apabila dia akan mengerjakan sesuatu yang buruk, maka Allah palingkan dia dari hal tersebut. Ini adalah taufik Allah. أردت أن تبصر الشر صرفك. Ya, apabila dia ingin melihat sesuatu yang buruk, ya, dipalingkan oleh Allah. من جوارحك سبحانه وتعالى ويوفقك إلى ما يحب ويرضى جل. Ya, jadi Allah akan mentaufikkan kepada dia kepada hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. ثم زاد على ذلك ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه. يعني الله جل وعلا قاعد يقول لك أنه تكون لك عندي منزلة عظيمة. Ya. Jika dia melakukan hal setelah Allah mencintainya, maka Allah tambahkan lagi. Walin sa'alani, apabila dia meminta, aku akan berikan. Dan apabila dia memohon pertolongan atau memohon perlindungan, maka Allah akan lindungi dia. Intinya Allah berikan dia manzilah yang tinggi, ya, tempat yang tinggi di sisi Allah. تكون لك عندي منزلة عظيمة. لماذا؟ بأدائك الفرائض ثم حرصك على النوافل. Ya, kenapa? Karena dia melakukan yang fardu-fardu yang dicintai Allah. Kemudian dia terus mendekat dengan menambahkan yang nawafil. Jadi amalan-amalan sunnah yang menjadi yang terus dia dawamkan, dia terus mengulangi. Itu dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan lagi kepada Allah sampai Allah mencintai. الربيع بنت النضر. Ya, jadi ada kisah seorang bernama Ar-Rubai bintun Nadhr. الأنصارية Dari Ansori. ضربت جارية فكسرت ثنيتها. Ya, jadi dia memukul seorang wanita, ini perempuan. Memukul seorang wanita sampai patah 2 gigi depan. كسرت الثنية. فذهبوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian dia kembali ke keluarganya, melapor kemudian yastaku ila Nabi, ya, mengeluh kepada Nabi. قالوا كسرت ثنيتها. والآية تقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. Ya, dalam ayat dalam Al-Qur'an Rasul menjawab. Ada yang intinya kisos, ya, surat Al-Maidah. Jiwa dengan jiwa, gigi dengan gigi. Artinya kalau gigi dipatahkan, maka dia juga dipatahkan juga giginya, gitu ya. Nah, itu kisosnya seperti itu, hukumnya seperti itu. Itu jawaban Nabi kepada keluarga yang tadi melapor yang dipatahkan giginya oleh Ar-Rubai. والجروح قصاص فكسرت سنها ذهب أهل الذي كسرت سنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكسر ثنية الربيع. Ya, kemudian kata Nabi tuksar saniyah itu Ar-Rubai. Kalau gitu patahkan juga nanti giginya. Kembalilah keluarganya. Terdengar oleh saudaranya Ar-Rubai, ya, saudara laki-lakinya. السن فجاء أخوها أنس. Ya.
Datang kemudian saudara laki-lakinya Anas النضر bin Nadhr. Ini masih satu keluarga dengan Anas bin Malik. فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ Ya, dia berkata, apakah engkau akan mematahkan giginya Rubai ya Rasulullah? أختي تكسر ثنيتها؟ قال نعم السن بالسن نعم تكسر ثنية أختي. فقال والله لا تكسر. Ya. Kata Rasul, iya, saya akan patahkan giginya. Maksudnya akan dipatahkan giginya karena dia mematahkan gigi orang lain. Gitu ya. Kisosnya seperti itu. Kemudian apa Anas bin Nadhr bilang? Wallahi tidak akan patah giginya. Ya, tidak akan patah giginya. Kata dia seperti itu. قال والله لا تكسر ثنيتها. Ya, la tuksar saniyatuha. هو لا يريد لا تكسر ثنيتها يعني عناد أو ما أخليكم أو ما تقدرون أتحداكم، لا لا لا. Ya, jadi dia jelaskan bahwa pada saat Anas bin Nadhr mengatakan itu bukan berarti dia sombong. Ya, jadi kan Rasul katakan bahwa ya giginya Rubai akan dipatahkan. Kemudian dia bersumpah, la tuksar saniyatuha, tidak akan patah giginya. Gitu ya. Itu bukan untuk menunjukkan kesombongan, tapi menunjukkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan solusi yang lain. لا ولكن نريد لثقته بالله سبحانه وتعالى أن هذا لن يكون. قال والله لا تكسر ثنية الربيع يا رسول الله. ثم وهو يتكلم جاء أهله الذين كسر. Ya. Pada saat dia mengatakan itu, kemudian datang keluarga yang tadi yang melapor. ثنيتها قالوا يا رسول الله نرضى بالأرش. Ya. Kemudian dia katakan, keluarga itu mengatakan masih ada Anas. Kemudian keluarga itu datang. Ini tidak ada takwil, tidak ada yang memberitahu. Keluarga itu datang. Kami menerima diatnya. Ya. Jadi karena dia mematahkan gigi, tadinya datang keluarga Anas itu. Kami mau ganti dengan uang, ya, bayar diat. Nggak mau, tolak. Datang ke Rasul, lapor. Kata Rasul, patahkan juga giginya. Kemudian datang Anas kepada Rasul. Apakah betul Rasul akan patahkan giginya? Kata Rasul, ya. Karena dia mematahkan giginya juga sesuai dengan Al-Quran, ya, qisas. Kemudian dia bersumpah, la tuksar saniyatuha. Wallahi, la tuksar saniyatuha. Demi Allah, tidak akan patah giginya. Kemudian datang keluarganya, tiba-tiba menerima diatnya. Rasul, saya menerima diatnya, nggak jadi patahkan giginya. Nah ini keyakinan, ya, keyakinan dari Anas. يعني ما نبي نكسرها، نبي التعويض. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال رب رجل لو أقسم على الله لأبره. Ya. Kemudian Rasul berbalik menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada di antara laki-laki, ya, ada di antara orang-orang yang apabila dia bersumpah, ya, tentu dengan amal-amal. Apabila dia bersumpah, maka Allah akan menjadikan sumpahnya itu. Ya. Maksudnya, kalau dia meminta doa, maka Allah akan datangkan doanya. منهم أنس بن النضر. Nah, itu salah satunya adalah Anas bin Nadhr. Terkenal dengan ijabah dakwah. Ya. Doanya itu diijabah. من كثر ثقته بالله أقسم بالله أن هذا لا يقع، وفعلا لم يقع. لئن سألني لأعطينه. Ya, apabila dia meminta, maka aku akan memberi. فهذا لما سأل الله سبحانه وتعالى أعطاه الله جل وعلا. وأنس بن النضر كان معروف بإجابة الدعوة. Ya. Jadi Anas bin Nadhr ini ma'ruf, terkenal dengan doanya yang selalu diterima. Ya. وأنه من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره. حتى ذكر أنه في فتح تستر. Nah, kemudian ada kisah lain pada saat penaklukan atau pengampungan Tustar. Tustar ini daerah di Persia. Dia punya benteng yang tinggi, kemudian parit yang dalam. Jadi susah. Umar bin Khattab saat itu susah untuk bisa masuk ke dalam. Ya. Sampai harus ada strategi yang luar biasa. Ya. Menurut kisah ada yang bernama sahabat yang bernama Al-Barra. Ya. Al-Barra ini Al-Barra bin Malik. Bagaimana kemudian caranya supaya bisa masuk? Dia dilempar gitu ya, dengan baju pelindung. Dilempar sampai masuk ke benteng. Dan masuk ke benteng dia buka dari dalam. Buka dari dalam baru bisa masuk. Nah, sebelum kejadian itu Anas bin Nadhr ini dipanggil, ya, panggil. في غزوات في عهد عثمان رضي الله في عهد عمر رضي الله عنه لما حاصروا الكفار وتعب المسلمون من هذا الحصار. Ya, karena pengumuman itu sampai berbulan-bulan, sampai taib, sampai lemah gitu ya, sampai kelelahan kaum muslimin saat itu. قالوا لأنس بن النضر أقسم على ربك أن ينصرنا عليه. يعرفوا. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Panggil Anas bin Nadhr, kemudian dia katakan, bersumpahlah kepada Tuhanmu supaya menolong kita, gitu ya. Karena tahu ini orang yang diijabah doanya. الرجل هذا مستجاب الدعوة عند الله تبارك. قالوا أقسم على ربك أن ينصرنا عليه.
قال اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا عليهم وتجعلني أول شهيد. Ya. Kemudian dia mengangkat tangan, berdoa. Ya. Dia bersumpah, tolonglah kami dalam perangan ini. Kemudian jadikan aku orang yang pertama syahid dalam perangan. وفعلا فتح الله عليهم واستشهد في تلك المرة. Ya. Kemudian Allah membukakan jalan dengan Al-Bara tadi, kemudian kalah. يعني مو قال اللهم اقسم عليك ان تنصرنا عليهم يرجع شفتها وانا اللي اقسمت على الله. Ya. Jadi dia tidak mencari popularitas. Ya. Jadi orang-orang yang doanya diterima ini bukan menjadi kemudian menjadikan itu komoditi gitu ya, buka layanan, buka doa gitu ya, berbayar dan sebagainya. Bukan seperti itu. Orang-orang yang dijabah dakwanya mempunyai ciri. Biasanya dia mendoakan untuk orang lain kebaikan dan tidak mencari popularitas. يتفاخر فيه. لا عندهم صدق. عنده صدق مع الله. ما هم الناس دروا ما دروا فرحوا ما فرحوا عظموه ما همه. وإذا قال واجعلني أول شهيد وفعلا استجاب الله دعاءه وجعله أولا شهيد ونصرهم الله على عدوهم. Ya, jadi dia tidak meminta untuk hal yang lain, tapi dia meminta untuk pertolongan kepada untuk mengalahkan musuh-musuh Allah di perang Tustar itu. Kemudian dia meminta menjadi syahid yang pertama. Ini mungkin yang bisa kita bahas sekali lagi. Hadis ini terkait qala Rasulullah SAW. Kemudian innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan, aku canangkan perang terhadapnya. Kemudian dilanjutkan wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alayya. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku fardukan kepadanya. Wala yazalul abdi yataqarrabu ilayya bit nawafil hatta uhibbahu. Ya, dan dia terus ya mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku sudah mencintainya, kuntu sama'ahu, aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bih, yang menjadi yang dia gunakan untuk mendengar, wa basarahu alladzi yubsiru bih, dan menjadi penglihatan yang digunakan untuk melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang digunakan untuk melakukan bekerja, memegang, wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Wal insalani lautiyannahu, dan apabila dia meminta aku akan berikan. Wal ta'adani, apabila dia memohon pertolongan, lau'idannahu, maka aku akan lindungi dia, aku akan berikan pertolongan. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dan menjadikan kita orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang fardu-fardu, kemudian terus mendekatkan diri dengan yang nawafil. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.